Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi idhni bil khair, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'an ulumi wa barakati wa nafahati madati wa rahmati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini itu satu pasal, al-hadanatu hifzu man la yastaqilu. Adapun hadana itu menjaga orang yang tidak bisa menangani ia orang dengan urusannya seseorang. Wa tarbiyatuhu, dan mentarbiyahnya seseorang, bima yuslihuhu, dengan sesuatu yang memperbaiki ia sesuatu akannya seseorang. Wal inatu, dan adapun wanita, dan wanita al-yaku biha, lebih layak dengannya hadonah, bi'anna hunna, karena sesungguhnya mereka para wanita asfaku wa ahda ila tarbiyati, lebih menyayangi, lebih rindu ya wanita, dan lebih terpetunjuk kepada mendidik. Wa asbaru, dan lebih sabar alal qiyami biha, atas menetap dengannya hadana. Bertanggung jawab. Alal qiyami. Atas menetap dengannya, atas bertanggung jawab dengannya hadana. Wal aula hunna, dan adapun yang lebih aula dari mereka wanita, ummu itu ibu, liwufuri syafaqatiha, karena sempurna kasih sayangnya ibu. Tsumma ummahatu, kemudian ibunya laha baginya ibu. Yudlina bil insi, yang terhubung nasab ia ibunya ibu dengan jalur wanita. Insi, inasin, Inasin, bil inasin, bi inasin, dengan jalurnya wanita. Lianna hunna, karena sesungguhnya mereka ibunya ibu dan ibu, yusyriknaha, berkongsi, yusyariknaha fil irthi, berkongsi mereka ibunya ibu akan ibu dalam waris, wal wiladati, dan melahirkan. Yuqaddamu aqrabuhunna, didahulukan akan yang paling dekat dari mereka. Fa aqrabuhunna, lalu yang paling dekat. Wal jadidu, dan adapun pendapat jadid, yuqaddamu ba'dahunna ummu abi, tsumma ummahatuha mudliyatu bil inasin, bi inasin, tsumma abi tsumma ummu abi kadzalik. Dan dalam pendapat jadid, didahulukan setelah mereka ibunya ibu dan ibu itu ibunya bapak, kemudian ibunya ibu, kemudian ibunya ibu bapak yang jalur nasab dengan perempuan, kemudian jangan jalur nasab dengan perempuan, kemudian ibunya bapak ibu, ibu bapaknya bapak, seperti demikian. Ai tsumma ummahatuha, yang al-mudliyah bil inasin, kemudian ibunya ibu al-madhkur yang disebutkan yang senasab, ibunya ibu
ibunya ibu bapak. Ibunya ibu. Ibunya ibu yang disebutkan. Apa itu? Semuanya tadi. Ya, masukkan satu saja. Kemudian ibunya ibu bapak. Umi abi. Ibunya umi abi. Anak bahasa Arab. Saya terjemah bingung ya. Ibunya ibu bapak dari bapak. Kemudian ibunya ibu bapak dari bapak yang senasab bil inatin dengan bi inatin dengan jalur perempuan. Dia itu bukan senasab katanya. Melihat yang tersambung nasab. Yang tersambung. Yang tersambung nasab dengan perempuan, dengan jalur perempuan. Tumma ummi abi jaddi. Kemudian ibunya bapak kakek. Seperti demikian ai tumma ummahatuha. Kemudian ibunya ibu bapak kakek al-mutliyati yang tersambung nasab bil inasin dengan jalur perempuan. Yuqaddamu didahulukan ia yang senat ia didahulukan ia min kulli min ummahatil madhkurah dari seluruh dari ibu-ibu yang telah disebutkan. Al-qurba akan yang paling dekat, fal qurba lalu yang paling dekat. Quddimat ummahatul ummi dan didahulukan ibunya ibu ala ummahatil abi atas ibunya bapak. Ummahat jamak. Ibu-ibunya ummi atas ibu-ibunya bapak. Likuwatihinna fil irsi karena kuatnya mereka ibunya ibu dalam ibunya ibu dalam waris. Li'annahunna karena sesungguhnya mereka ibunya ibu la yaskutna bil abi bi khilafi ummahatihi tidak gugur mereka ibu-ibunya ibu dengan bapak dengan sebalik ibunya bapak. Ibu-ibunya bapak. Ibu-ibunya bapak. Apa maksud tidak gugur dengan bapak? Waris. Jadi hak waris dari ibu itu tidak gugur karena ada bapak. Tapi ibunya bapak itu ibunya, nenek terus ke atas itu masih ibunya. Itu akan gugur dengan adanya bapak. Berarti lebih kuatlah ibu daripada ibu bapak. Lebih kuat ibu daripada ibu bapak. Ya, itu kalau nggak dilihat matanya nggak bisa dipahami. Apa harus ditambah lagi? Pasti dia ngomong begitu. Apa namanya? Goib. Lanjut. Wal qadimu kenapun pendapat qadim tuqaddamul akhwatu wal khalatu alaihinna didahulukan para saudari dan bibi dari si ibu. Bibi ada saudarinya ibu atas mereka yang telah disebutkan. Alaihina atas mereka ala ummahatil abi atas ibu-ibunya bapak wal jaddi al madhkurati dan kakek yang telah disebutkan. Wajhul jadi Kakek kalau telah disebutkan, kakek itu nggak mungkin naannya mazkurat. Mazkurat nak kemana? ke nenek Nah, ibu. nah ke sana titik komanya jelas.
Coba ulang. Ala ummahatil abi wal jaddi. Ala ummahatil abi wal jaddi al mazkurat. Bukan wal jaddi al mazkurat. Ummahatil abi wal jaddi al mazkurat. Ai ala ummahatil abi wal jaddi al mazkurat, atas ibu-ibunya bapak dan kakek yang telah disebutkan. Wajhul jadid, dan adapun sudut pandang pendapat jadid, annahunna, sesungguhnya mereka yang mazkurat, aqwa, itu lebih kuat, qarabatan, nisbah kekarib kerabatan. Li'annahunna, karena sesungguhnya mereka al-mazkurat ya'tikna alal waladi, merdeka mereka yang telah disebutkan atas anak. Apa maksud merdeka atas anak? Kalau mereka itu budak, Lalu dibeli oleh cucu-cucunya itu, kalau mereka langsung merdeka. nah, Wajhul qadim, dan harapan sudut pandang pendapat qadim, annal akhwati wal khalati yudlina bil ummi, sesungguhnya saudari dan saudari ibu itu terhubung mereka dengan ibu. Wahia muqaddamatu 'alal abi, dan dianya ibu itu lebih didahulukan atas bapak. Fakada yuqaddamu man yudli biha ala man yudli bihi, maka begitu juga didahulukan akan orang yang terhubung ia orang dengannya ibu atas orang yang terhubung ia orang dengannya bapak. nah, jadi kalau ada satu anak kecil, bapaknya nggak ada, ibunya meninggal sebab kecelakaan, tinggallah satu bayi kecil. Kemudian dia punya saudari perempuan ibu, dan dia punya saudari perempuan bapak. Nah, dia punya khalat, dia punya ammat. Mana kepada siapa yang layak untuk mendidik daripada bayi ini? Berapa jadi? Saudari saudari bapak. Nah, kenapa qadim? Saudari ibu. Kenapa jadi diantar ke bako? Kenapa qadim? Diantar ke etek. Nah, Minang tuh qadim terjadi di mana? Hah? Qadim. Biasa kedekatan itu anak yatim dia itu akan diurus oleh saudari ibu. Nah, berarti Minang pakai qadim, Medan pakai qadim terjadi. Qadim juga. Ya. Atau Jambi pakai qadim. Apa alasan jadid? Alasan jadid adalah kalau anak ini membeli saudari ibunya maka merdeka. Maaf, saudari bapaknya merdeka. Tapi kalau dia beli saudari ibunya nggak merdeka. Jadi lebih kuat saudari bapak. Nah, menurut pendapat qadim kan, saudari bapak tersambung dengan bapak, saudari ibu tersambung dengan ibu. Sementara ibu lebih kuat mendidik daripada bapak.
maka yang tersambung dengan ibu diutamakan daripada yang tersambung dengan bapak. Itu rumus balik. Nah, lanjut. Wa taqaddamu jazman ukhtu ala khalati, dan didahulukan sepakat ulama akan saudari atas saudari ibu. Li'annaha, karena sesungguhnya saudari aqrabu minha, itu lebih dekat kekerabatannya daripada saudari ibu. Wal khalatu, dan adapun saudari ibu, ala binti akhi, Atau kepada ukhtu, dan didahulukan saudari ibu atas anak wanita saudara. Wa binti ukhti, dan anak wanita saudari. Li'annaha, karena sesungguhnya saudari ibu tutli bil ummi, terhubung ia saudari ibu dengan ibu. Bi khilafihima, dengan sebalik keduanya, saudari anak wanita saudara dan anak wanita saudari. Wa bintu akhi, dan anak wanita saudara, didahulukan anak wanita saudara. Wa bintu ukhti, dan anak wanita saudari, ala ammati, atas saudari bapak. Kama yuqaddamu ibnul akhi fil mirathi alal ammi, sebagaimana didahulukan anak laki-laki saudara dalam mewarisi atas paman. Wal ukhtu min abawain, didahulukan saudari dari seibu sebapa, ada ukhti min ahadihima, atas saudari dari salah satu keduanya, ibu dan bapa. Bikuwati korobatiha, dengan sebab kuatnya kekerabatannya saudari si ibu sebapa. Wal asahu, benarpun pendapat asah, takdimu ukhti min abi ala ukhti min ummi, didahulukan saudari dari sebapa atas saudari dari si ibu. Bikuwati irtiha, karena kuatnya jalur waris saudari sebapa. Pastani, dan adapun pendapat kedua, aksuhu, sebaliknya pendapat asal. Bi'idla'i bil ummi, karena terhubung nasab iya saudari si ibu dengan ibu. Wal khalatu wal ammatu li abi alaihima, dan didahulukan mubtada atau semua, dan didahulukan saudari ibu dan saudari bapak bagi si bapak atas keduanya ukhti min abi dan ukhti min ummi. Likuwati jihadin li ummin, bagi si ibu, bagi ibu. Apa maksudnya? Didahulukan saudari didahulukan saudari bapak. Tuqaddamu khalatun wa ammatun li abin alaihima li ummin likuwati jihadil abawah. Didahulukan saudari ibu dan saudari bapak atas keduanya bagi si bapak. Keduanya ibu dan bapak. Khalatin wa amatin, Khalatin wa amatin di ummin. maksudnya apa?
saudari perempuan ibu yang sebapak dengan ibu diutamakan dari saudari perempuan ibu yang seibu dengan ibu. Saudari perempuan bapa yang sebapa dengan bapa diutamakan dari saudari perempuan bapa yang seibu dengan bapa. Nah, kenapa? Likuwati jihatil ubuwati Bawah. Karena kuatnya sisi kebapaan. Wasani, kenapa pendapat kedua aksuhu sebaliknya, riayatan karena menjaga bijihatil umumati status keibuan. Nah, karena apabila bersaing bapak dan ibu dalam mendidik, ibu menang. Tadi kan diutamakan saudari perempuan ibu yang sebapak dan ibu. Pendapat yang kedua enggak, yang seibu dan ibu dulu. Diutamakan saudari perempuan ibu yang seibu dan ibu daripada saudari perempuan ibu yang sebapak dengan ibu. Karena ibu lebih kuat pada bapak. Nah, Wasukutu kulli jaddatin la tarithu, dan gugur setiap nenek yang tidak mewarisi. Wahia, dan apapun dia nenek tidak mewarisi, allati tudli bi takarin, yang bersama nasab ia nenek dengan laki-laki, baina untayaini, antara dua wanita, dan ummi abil ummi, seperti ibunya bapak ibu, li'idla'iha, karena bersama nasabnya nenek, biman la haqqa lahu, dengan orang yang tidak ada hak baginya orang, fil hadanah, dalam hadanah, fil asahi, berdasarkan pendapat asah. Wasani, dan adapun pendapat kedua, la taskutu, tidak gugur ia nenek, li wiladatiha wa syumuli ahkamil usul lilaha, karena ia melahirkan karena ia melakukan partisipasi melahirkan dan mencakup melakukan partisipasi. Seperti partisipasi itu sebuah perbuatan yang harus dilakukan. karena melahirkan ia nenek kan, karena kontribusi melahirkannya, bukan partisipasi itu. Partisipasi itu sesuatu yang sedang kita laksanakan. Kalau sesuatu yang sudah terlaksana dan kita ikut di sana, itu adalah kontribusi. Nah, jika motor nggak jalan, busi. Liwiladatiha, karena partisipasinya, karena kontribusi melahirkannya, nenek. Karena kalau dia nggak ada, nggak akan ada tuh cucu yang mau dirawat. Cucu yang sekarang nggak ada yang ngurus itu, kalau nenek itu nggak ada, nggak akan ada itu cucu. Karena dia adalah ibu dari bapaknya ibu, ibu dari bapaknya ibu. Itu maksudnya nenek yang tidak mewarisi. Nah, Wasyumuli ahkamil usuli laha, dan mencakup hukum hakam usul baginya nenek, fil itki, dalam kemerdekaan, waluzumi nafaqah, dan mesti nafaqah, wa ghairihima, dan selain keduanya. nah, jadi apabila dikatakan wajib seorang furu memberi nafkah usul,
maka nenek dari pihak bapak itu masuk. Kalau hukum mengatakan apabila seorang furu' membeli usulnya merdeka, nenek itu juga masuk. Kalau dibeli oleh cucunya dia akan merdeka. Nah, lakin tata'akharu an jami'il madhkurati bid'afiha, akan tetapi tertakhir ia nenek dari seluruh yang telah disebutkan karena lemahnya nenek. Wa fi ma'na al-jiddah jaddati, dan adapun pada makna nenek as-sakiti yang gugur, kullu mahramin tutli bi dzakarin, itu setiap mahram yang bersambung nasab ia mahram dengan laki-laki. La yarithu, yang tidak mewarisi ia laki-laki, kal binti ibni binti, seperti anak wanita dari anak laki-lakinya anak wanita. Wa binti ammi lil ummi, dan anak wanita paman bagi si ibu. nah. Lanjut. Dunal unta, tidak wanita, ghairi mahramin, yang tidak semahram, ka binti khalatin, seperti anak wanita saudari ibu. Wa binti ammatin, dan anak wanita saudari bapak. Wa bintai khali wal ammi, dan dua putri saudara ibu dan saudara bapak. Ai al-asahu, adapun pendapat asah, la taskutu bi kauniha, tidak menggugurkan ia unsa, ia unsa ghairi mahramin, bi kauniha, dengan keadaannya unsa ghairi mahramin, bikauniha ghairu mahramin, dan keadaannya unsa akan selain mahram. Itu dengan keadaannya unsa ghairu mahramin, itu akan selain mahram. Di syafaqatiha, karena kepedulian. La taskutu bikauniha ghairu mahramin, tidak gugur ia dengan sebab keadaannya itu bukan mahram. Tidak gugur ia dengan sebab keadaannya itu bukan mahram. Di syafaqatiha, karena kepeduliannya unsa, Karena kasih sayangnya. karena kasih sayangnya. Bikorobati, dengan karib kerabat, Dengan sebab dengan sebab kekerabatan. Wa hidayatiha, dan membimbingnya unsa, ila tarbiyati, kepada mendidik, bil unusati, dengan faktor berjenis wanitanya. nah, anak perempuan dari Ghairu mahram. unsa yang ghairu mahram, dia wanita, dia itu wanita, dengan anak ini nggak ada hubungan mahram, tapi kerabat wanita yang nggak ada hubungan mahram. Contoh, anak sepupu mahram. Anak bibi, ya. Ke anak sepupu, anak bibi. Nah, sepupu kita, anaknya juga gak marah. Kita bicara bukan anaknya, tapi sepupu itu sendiri. Anak perempuan dari tante, anak perempuan dari bibi, dia halal dinikahi dan dia tidak mahram. Apakah ketika seorang bayi, dia tidak punya ibu, dia tidak punya nenek, dia tidak punya saudari, dia tidak punya semuanya,
tante tidak punya, bibi tidak punya, yang dia punya cuman saudari, maaf, anak perempuan dari tantenya atau bibinya. Apakah dia berhak mendidik? Jawabannya iya. Hak mendidiknya tidak gugur gara-gara dia tidak mahram. Tidak gugur gara-gara enggak mahram. Nah, tetap dia berhak. Karena mendidik anak kecil itu enggak perlu bawa mahram. Kenapa? Lisafaqatiha, karena kerinduannya, kasih sayangnya, karena hubungan kekerabatan. Satu, dua faktor, dia pandai mendidik karena dia wanita, pandai menjaga karena dia wanita. Nah, maka kadang-kadang ada orang yang bukan keluarga dekat, tapi ketika kita sakit atau demam dia lebih kasihan. Apa kasihan? Nah, akhirnya kita salah paham. Cinta saya kan bukan karena cinta itu karena hubungan safaqah yang dilahirkan dengan hubungan mahram. Nah, kalau dinikahi bagaimana kira itu? Hah? Tentu kudrat safaqahnya. Safaqahnya di safaqah kudrat. Itu contoh saja. Nah, lanjut. Wasani, dan pendapat kedua, taskutu. Taskutu, gugur ia unsa ghairi mahramin. Lianna al-hadana takhruju ila ma'rifati bawatinil umuri. Karena semuanya hadana terkeluar ia hadana kepada mengenal dengan detailnya urusan. Wa yaqa'u fiha, dan jatuh padanya hadana ikhtilatu tamu, oleh ikhtilat yang sempurna. Fal ihtiyat ihtiyatu takhsisuha bil mahrami maharimi. Dan maka untuk berhati-hati terkhususnya hadana itu dengan mahram. Pendapat kedua, hadana itu kan macam-macam yang harus dilakukan, ganti pempes, urusan yang kecil-kecil, urusan yang detail-detail. Nah, nanti terjadi ikhtilat sempurna. Pasti seorang yang memandikan bayi itu kan nggak pakai baju, pakai pasang bayi mandi. Berarti kan ikhtilatnya tak. Apakah ditemani oleh orang lain? Enggak, sendirian aja mandiin, menyusuinya dan sebagainya. Kira-kira kalau sekiranya yang mendidik itu adalah saudari, anak perempuan dari tante itu, yang dia nggak mahram dengan kita, kebetulan dia punya susu, boleh nggak dia nyusui? Hah? Nggak mahram? Nggak mahram boleh? Nggak boleh kan? Hah? Boleh. Boleh. Nah, ibu susu itu masih mahram. Enggak dasar ibu susu mahram. Justru karena menyusu itu jadi mahram. Kan ibu usia 2 tahun. Enggak perlu hubungan mahram sama anak usia 2 tahun. Nah, watas butuh hadona, dan tetaplah hadona di kulli dzakarin, bagi setiap laki-laki, mahramin warithin, yang mahram dan waris. Kal abi wal jaddi wal akhi wa ibni akhi wal ammi,
seperti bapak dan kakek dan saudara dan anak laki-laki saudara dan paman. Dikuati qarabatihim, karena kuatnya kekarib kerabatan mereka, bil mahramiyah, dengan hubungan mahram, wal irthi dan waris, wal wilayati dan perwalian. Ala tertibil irthi, berdasarkan tertibnya waris, ada tertib waris. Halat al-ijtimai, ketika berkumpul. Waqad taqaddama kaifiyatuhu fi babihi, dan sungguh telah terdahulu tata caranya waris, tata caranya tertib fi babihi, pada bab waris. Wa kadza ghairu mahrumin, dan begitu juga yang bukan mahram. Wa huwa warithun, dan dia itu mewarisi. Ka ibni ammi, seperti anak laki-laki paman. Fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi anak laki-laki paman, al-hadanata, itu ada hadana, ala sahihi, berdasarkan pendapat sahih, liwufuri syafaqatihi bil wilayati, karena sempurna kasih sayangnya anak laki-laki paman dengan perwalian. Bala tusallamu ilaihi mustahatan, bal tusallamu ila thiqat mustahatun, bal tusallamu ila thiqatin yu'iduha, dan tidak boleh diserahkan kepadanya ghairu mahrumin, akan anak wanita yang diminati, akan tetapi diserahkan akan dia mustahatun, atau anak wanita yang diminati, kepada wanita yang terpercaya yang menentukan ia ghairu mahrumin, yu'inuha, yu'inu ya, yu'inuha, yang menentukan yu'inuha, yang ditentukan. yu'inu bukan yu'ayinu. yang menolong ia ghairu mahrumin, akannya wanita, huwa kabintihi, dianya itu seperti anak wanitanya ghairu mahrumin, wa ghairiha, dan selainnya wanita thiqatin, wasani, Dan selainnya anak wanita ghairu mahrumin. nah, Wasani, dan pendapat kedua, la hadanata lahu intifa'il mahramiyati, tidak ada hadanah baginya ghairu mahrumin, karena ternafi kemahraman. Fa in fuqida fi dzakari al-irthu wal mahramiyatu ka ibnil khali wa ibnil ammati awil irthu dunal mahramiyati kal khali wal ammi lil ummi wal abi lil ummi fala hadanata lahu fil asahi. Maka jika tidak ditemukan pada laki-laki akan perwarisan dan kemahraman, seperti anak laki-laki paman, anak laki-laki saudari ibu, dan anak laki-laki dari saudari bapak, atau perwarisan dunal mahramiyah, yang bukan mahram, seperti khali, saudara ibu, wal ammi, saudara bapak, bagi si ibu dan sebapak, bagi si ibu dan bapak ibu, atau abil ummi, dan bapak ibu. Fala hadanata lahu, maka tidak ada hadanah baginya seseorang. Fil asahi, menurut pendapat asah, lidha'fi qarabatihi, karena lemahnya hubungan kekerabatannya.
Wasani, menurut pendapat kedua, lahul hadanatu li syafaqatihi bil qarabati. Menurut pendapat kedua, baginya itu adalah ada hadanah karena kasih sayangnya seseorang dengan kekerabatan. Jadi anak yang sudah batasan mustahab, hadanah itu kan sampai balik, dididik, diurus sampai balik. Nah, ada anak yang dididik mustahab, ada ghairu mustahab. Usia 1, 2, 3, 4 ini ghairu mustahab. Usia 5, 6, 7 sampai 8, 9 itu usia sudah mustahab. Atau sudah 10 belum berakhir, atau 11 belum berakhir, itu sangat mustahab. Nah, anak-anak yang diurus yang dia sudah sampai ke batas mustahab ini nggak boleh diserahkan kepada laki-laki yang nggak mahram, yang walaupun dalam urutan dia termasuk punya hak mendidik. Dia punya hak untuk mendidik. Tapi kalau dia hubungannya nggak ada mahram, maka nggak boleh diserahkan kepada. Caranya adalah diserahkan kepada wanita terpercaya, dia membantunya saja. Maka diserahkanlah anak ini kepada putri laki-laki. Jadi yang ngurus adalah putrinya. Dia membantunya saja. Nah, contohnya tadi Ibni Amin, anak laki-laki paman. Anak laki-laki paman itu punya hak untuk mendidik, mengurus. Kalau sudah nggak ada lagi sebelumnya, hak berada sama dia. Ternyata anak yang dididik ini adalah wanita. Laki-laki aman, ini wanita. Kalau usia 2-3 tahun aman, ini usianya sudah 7 tahun. Masa dia akan mandikan, memakaikan pakaian, memakaikan kaos kaki, ngantarin ke sekolah, ngantarin ke TPA. Nah, kemudian terjatuh dioleskan salep, kemudian dipasangkan penurun panas, macam-macam dalam hadanah itu, seperti kegiatan ibu di rumah dengan anaknya. Padahal nggak ada hubungan mahram, haram hukumnya. Maka kita cari anak wanita dia, atau cari istri dia, atau cari siapa saja wanita yang berhubungan dengan dia, yang ada hubungan mahram. Nah, dia hanya memantau dari jauh, tapi yang mengelolakan, yang bertindak langsung adalah mahramnya dia. Itu pendapat yang kuat. Pendapat kedua tengah simpel, jangan kasih ke dia, karena nggak ada hak adonah, selesai. Nanti memang disuruh yang lain, tapi tetap aja nanti menyebabkan fitnah. Nah, sekarang pembahasan ke depan, bagaimana kalau semua orang-orang tadi semuanya ada. Nah, mana yang berhak sama sekali sesuai dengan skala prioritas Islam. Allah karim. Ini jitama'a zaka zukurun wa inathun fal ummu tuqaddamu thumma ummahatuha lima taqaddama thumma al-abu. Dan jika berkumpul laki-laki dan wanita, atau terkumpul laki-laki dan wanita, maka ibu yang didahulukan akan ibu. Kemudian ibunya ibu. Lima taqaddama, karena alasan yang telah terdahulu. Kemudian bapak. Wakila, menurut suku pendapat, tuqaddamu alaihil khalatu wal ukhtu minal ummi.
didahulukan atasnya bapak akan kholah saudarinya ibu dan saudari dari ibu, dari seibu, saudari dari seibu. Liidla'ihima bil ummi, karena tersambung nasab dengan akan keduanya dengan ibu. Bihilafil ukhti lil abi, dengan sebalik saudari sebapak. Liidla'iha bihi, karena tersambungnya nasab saudari sebapak dengan bapak. Wa huwa muqaddamun ala ummahatihi, dan dianya bapak itu didahulukan atas ibunya bapak. Wa ba'dahunna jaddu abuhu, dan setelah mereka itu adalah jaddu, kakek, yang adalah kakek itu bapaknya bapak. Wa huwa muqaddamun ala ummahatihi, dan dianya kakek itu didahulukan atas ibunya bapak. Wa ba'dahunna abul jaddi, dan setelah mereka wanita tersebut adalah abul jaddi. Setelahnya ummahat. Ummahat siapa? Ummahat bapak, ibu-ibunya bapak. Setelah mereka ibu-ibunya bapak itu bapak kakek. Wa huwa muqaddamu ala ummahatihi, dan dianya bapak kakek itu didahulukan atas ibu-ibunya bapak. Ibu-ibunya kakek, Ibu-ibunya kakek, bapak kakek. ibu-ibunya bapak kakek. Wa qaddamul aslu min dzakarin aw untha ala ma taqaddama alal hasyati, dan didahulukan akan asal dari laki-laki atau wanita atas sesuatu yang telah terdahulu, atas hasyah yang di pinggir. Seperti al-akhi, saudara laki-laki, wal ukhti, saudari perempuan. Wa in taqaddama khilafun bi taqdimil ukhti, walaupun telah terdahulu khilaf dengan mendahulukan saudari. Fa in fuqidal aslu min adz-dzakari wal untha wa hunaka hawashin fal asahu al aqrabu, maka jika tidak ditemukan akan asal dari laki-laki dan perempuan di sana, sedangkan di sana ada hawashin yang di tepi, maka pendapat asah itu adalah yang paling dekat. Yang paling dekat, fal aqrabu minhum, lalu yang paling dekat dari mereka. Wa taqaddamul ikhwatu wal akhwatu ala ghairihim, maka didahulukan akan saudara dan saudari-saudari atas selain mereka. Al khalati wal ammati, seperti saudari ibu dan saudari bapak. Wa illa, jika tidak, wa illam yakun fihim aqrabu bi anistawau fil qurbi, dan jika tidak ada pada mereka itu yang paling dekat dengan bahwa sama mereka di segi kekerabatan, fal unsa, maka yang wanita. Wa tuqaddamul ukhtu 'ala al-akhi wa bintul akhi 'ala ibnil akhi, maka didahulukan akan saudari atas saudara, dan didahulukan akan saudari anak perempuan dari saudara atas anak laki-laki dari saudara. Wa illa, jika tidak, wa illam yakun fihi unta ka akhwaini wa ibnai akhin fa yuqra'u, jika tidak ada pada mereka itu wanita seperti dua orang saudara laki-laki dan dua orang anak laki-laki dari saudara laki-laki, maka diundi akan dia. Wa yuqaddamu man kharajat qur'atuhu ala ghairihi, maka didahulukan akan orang yang keluarlah oleh undiannya orang atas selainnya orang. Wa muqabilul asahi wajhani, dan adapun muqabil asah itu ada dua wajah.
ahaduhuma, salah satu dari keduanya dua wajah, tuqaddamul inathu mutlaqan, didahulukan akan yang wanita secara mutlak, tuqaddamul ammatu wal khalatu wal akhi wal ammi, nah maka didahulukan akan saudari bapak dan saudari ibu atas saudara dan paman. Wasani, pendapat kedua, tuqaddamul asibatu ala ghairihim, didahulukan akan beberapa asabah atas selain mereka. Liqiyamihim bita'dibi wa ta'limi, karena bertanggung jawabnya mereka dengan mendidik dan mengajarkan dan mengajar. Fayuqaddamul akhu wal ammu ala ukhti wal khalati, maka didahulukan akan saudara laki-laki dan paman atas saudari perempuan dan khalah saudari ibu. Wala hadanata li raqiqin, dan tidak ada hadanah bagi budak, wa majnunin, dan orang gila, wa fasikin, dan orang fasik, li'annaha wilayatun walaisu min ahliha, karena sesungguhnya hadanah itu adalah hak perwalian, dan sedangkan mereka orang yang disebutkan tadi min laisu, bukan dari ahlinya hadanah. Wa kafirin ala muslimin, dan kafir atas Islam, orang yang kafir atas orang yang Islam. Li'annahu, karena sesungguhnya orang kafir la wilayata lahu alaihi, tidak ada hak perwalian baginya orang kafir atasnya orang Islam. Wasawa'un fima dukiro, sama saja pada sesuatu yang telah disebutkan, ad-dzakaru wal untha, akan laki-laki dan wanita, wa raqiqu kulli wa ba'di, dan budak seluruhnya dan sebahagiannya, wadul jununid daimi wal mutaqatti'i, dan orang yang memiliki penyakit gila yang berterusan atau berkekalan, dan yang mempunyai penyakit gila yang terputus, illa, kecuali tidak kana yasiran kayomin fi sanatin, kecuali apabila ada ia gila itu sebentar, seperti satu hari dalam setahun. Nah, apabila seluruh yang mendidik ada, yang laki ada, yang perempuan ada, dekat ada, yang jauh ada, maka pilihan pertama yang berhak mendidik seorang anak adalah ibu kandungnya. Selepas itu baru ibu dari ibunya, setelah itu baru bapak kandungnya. Ada juga pendapat bapak diutamakan daripada saudari perempuan ibu dan saudari perempuan si ibu. Nah, ada juga mengatakan tidak, itu setelah bapak. Ibu, nenek dari ibu terus ke atas, bapak, kemudian saudari perempuan ibu, kemudian saudari perempuan seibu. Kemudian didahulukan asal atas dan tidak asal di pinggir. Di dalam ilmu nasab ada 3 istilah. Ke atas namanya usul, ke bawah namanya furu, sampai namanya hasyah. Nah, samping itu adalah saudara, saudari itu samping kita. Tante, bibi itu adalah hasyah di samping bapak ibu. Nah, hasyah di samping bapak ibu namanya tante atau bibi. Yang usul itu ke atas. Bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapaknya terus kan. Ibu, ibunya bapak, ibunya ibu, terus sampai ke atas. Itu nama usul. Lalu ke bawah anak cucu. Nah, hasyah itu adalah paman, kemudian saudara. Nah, diutamakanlah usul daripada hasyah. Laki-laki perempuan itu sama saja.
Nah, kalau nggak ada usul, nggak ada, apalagi furu. Kalau nggak ada usul, apalagi furu. Mungkin dia punya furu? Nggak mungkin. Dia aja sedang dididik, sedang berdiurus, punya furu. Maka dikatakan jika tidak ada usul, laki atau perempuan di sana adalah hawasi dulu. Tapi urutannya yang terdekat. Maka diutamakanlah saudara laki-laki dan saudari perempuan di atas yang lainnya. Seperti bibi mata tante, karena itu lebih dekat dengan kita. Kalau nggak ada yang dekat, semuanya sama. Yang ada adalah saudari-saudari bapak semuanya, atau saudari-saudari ibu semuanya, atau saudari-saudari kita semuanya. Dan seorang anak kecil punya kakak perempuan bertujuh. Nah, maka siapa yang berhak mengurus anak kecil ini dari 7 saudari perempuan yang dah dewasa itu? Maka diundi caranya. Siapa yang keluar undiannya, dia yang berhak mendidik. Ini hakikat. Mendidik itu adalah hak. Nah, hari ini orang menganggap kewajiban. Dianggap sebuah kewajiban. Karena menganggap kewajiban akhirnya adalah anak terlantar. Tante yang ini enggak ngurus, tante yang itu enggak ngurus. Padahal andanya agak beleng dikit. Ada yang ngurus. Jadi ibunya meninggal, ya sudah. Nenek enggak ngurus juga. Mana neneknya? Nenek disebut media sosial. Pengelola media sosial. Neneknya masih manggung juga. Nah, sehingga anak itu dititipkan ke panti asuhan. Sebetulnya itu adalah hak, tapi kampungnya sebagai kewajiban. Bahkan sampai diundi nih. Siapa yang berhak? Nah, hari ini nggak perlu diundi, semuanya serba nggak mau. Kecuali ya, kalau anak itu punya warisan yang banyak, itu semuanya mau. Maka Islam telah menetapkan aturan siapa yang mendidik anak yang masih kecil. Kalau nggak ada, atau ada tapi semuanya adalah sama, maka adalah cara undian. Kalau asal nggak ada, semuanya nggak ada, baru kepada hawasi. Begitu aturannya. Lalu ada orang-orang yang tidak boleh mendidik satu budak. Ini nggak ada punya hak ardona dia. Ibunya budak, nggak boleh mendidik, walaupun bapaknya meninggal. Atau majnun, yang diserahkan anak ke orang gila. Nah, atau fasik, mereka itu tidak punya hak wilayah satu. Bayi kafir di bawah pembinaan orang Islam. Bayi muslim diserahkan kepada keluarga yang kafir, mendidik juga nggak boleh. Jadi banyak syarat mendidik. Baligh, berakal, merdeka, adil, Islam. Nah, keteledoran hari ini adalah anak dididik oleh orang gak adil. Itu usia 6 tahun, itu udah begadang anaknya, karena ikut pamannya. Begadang tuh, yang dua baru tidur. Domino ikutnya. Nah, usia 4 tahun tuh udah dikasih itu setiap pagi itu 1 sendok miras supaya tumbuh dewasa. Usia 10 tahun udah merokok, 2 tahun udah mengganja. Nah, gak pandai nyuri, ya pandai nyopet.
Itu efek kalau pendidiknya fasik. Maka pendidikan adalah perkara penting, hak, banyak syaratnya bukan asal menjadi pendidik. Maka karakter yang dididik itu adalah aliran dari karakter pendidik. At-tabi'u tasra. Tabiat itu nular dia. Dia menular kepada orang lain tabiat. Nah, jangankan mendidik, berteman saja itu ketularan tabiat teman. Ini mendidik. Cara makan tak bagaimana. Anak ini Masya Allah zikir pagi petangnya 84 saja. Carut marut aja sarapan pagi, ketemu sama kawan langsung dicarut, itu salam pembuka. Mana dilahir didikan itu? Cari siapa pendidik dia, mengasuh dia siapa. Tuh sampai ke sana diatur oleh Islam. Nah, وناكحة غير أبي الطفل لأنها مشغولة عنه بحق الزوج وإن رضي. Dan wanita yang menikah dengan selain bapak anak, li'annaha, karena sesungguhnya wanita tersebut masyghulatun anhu, disibukkan darinya bapak selain bapak anak, darinya suami, atau dengan hak suami. Wa in radiya, walaupun ridho ia suami, illa ammihi wa ibna ammihi, kecuali pamannya anak dan anak laki-laki dari pamannya anak. Wa ibna akhihi, dan anak laki-laki dari saudaranya laki-laki anak. Haitsu radu, ketika mereka ridho. Fil asahi, menurut pendapat asah. Karena sesungguhnya likulli minhum haqqan fil hadanati bi khilafil ajnabi. Karena sesungguhnya bagi masing-masing dari mereka itu ada hak fil hadana, dalam hadana, dengan sebalik ajnabi. Wasani, menurut pendapat kedua, la hadanata laha, tidak ada hadanah laha baginya tiap-tiap pada demikian, sama dengan ajnabi. Fa in kana tiflu radi'an usturita fi thubutil hadanati li ummihi an turdi'ahu ala sahihi. Maka jika adalah anak itu masih menyusu, niscaya disyaratkan dalam tetap hadanah bagi ibunya akan bahwa menyusui ia ibu akannya baik menurut pendapat sahih. Wasani, menurut pendapat kedua, la yushtaratu, tidak disyaratkan akan dia menyusui. Wa 'alal abi istijaru murdi'atin turdi'uhu inda ummihi, dan kewajiban di atas bapak itu menyewa wanita yang menyusui. Yang menyusui ia wanita akannya bayi di dekat ibunya bayi. Wal awwalu qala, dan pendapat pertama berkata, ia pendapat pertama, fi taklifil abi dalika musrun alaihi haitsu tantakilu murdi'atu ila maskanil ummi. Berkata ia pendapat pertama, dalam membebani bapak akan hal demikian itu ada unsur kesulitan, atau itu sulit atasnya bapak ketika berpindah oleh murdiah, wanita yang menyusui, ke tempat tinggal ibu. nah, jadi ibu wanita yang bersuami itu tidak punya hak mendidik,
Tadi yang diutamakan mendidik siapa? Ibu. Nah, ketika bapaknya meninggal, lalu meninggalkan bayi, kemudian iddahnya habis, kemudian si ibu ini kawin lagi, maka anak dalam pangkuan ibu yang tadi dia punya hak mendidik itu akan diambil, nggak boleh di pangkuan dia, kecuali kalau dia menikah dengan bapak anak itu. Nanti bapaknya meninggal tadi cerai, lalu kawin lagi setelah cerai, setelah iddah selesai kawin lagi. Alasannya wanita menikah tidak bisa mendidik karena dia sibuk dengan hak suami, walaupun suaminya rela, tapi tetap nggak boleh, kecuali kalau wanita itu nikah sama paman anak itu, anak paman anak itu, anak laki-laki saudaranya. Kalau mereka rela, kenapa nggak dicabut hak hadonah dari wanita itu? Karena suami wanita itu adalah paman anak itu. Suami ini juga punya hak hadonah. Jadi berkumpullah dua hak hadonah pada satu anak, itu tampil lebih menguatkan. Maka itu alasannya nggak dicabut. Nah, kenapa kedua katakan tidak ada hak hadonah bagi dia? Walaupun wanita itu kawin sama paman si anak, saudara anak dari paman si anak, atau saudara bapak, memang saudara ibu, nggak boleh mendidik lagi kalau sudah menikah. Karena kalau pamannya suami daripada wanita itu, kalau suami wanita itu adalah paman si anak, apakah dia tidak sibuk? Sibuk juga sebagai seorang istri. Nah, sedang mengurus bayi ini, pulang suaminya bekerja minta kopi dan hidangkan nasi, apa yang diurus? Bayi yang dia rawat atau suami? Tentu suami yang wajib dulu. Nah, suami yang wajib dirawat. Nah, ini kadang-kadang yang tidak diketahui oleh wanita. Bahkan seorang wanita yang sedang ngurus anaknya pun tidak boleh mendahulukan anak, harus mendahulukan suami. Sedang nyusin anak itu baru 3 kali isap, baru suaminya datang tak kopi, lepasnya anak dulu taruh, baru buatin kopi suami kasih. Apa yang diarah sama itu kan suami, harusnya itu kan materi wanita, sampaikanlah sama wanita. Nah, jadi seorang wanita berkewajiban melayani suami lebih utama dari anak. Nah, sementara wanita-wanita hari ini beralasan mengabaikan suami soal anak. Ini durhaka, kalau sesuatu. Akhirnya dia susui anak dalam visi dia durhaka. Jadilah anak durhaka. Anaknya sedang nyusu, anak nyusu, suami datang minta kopi, taruh anak itu. Nangis ya, biar nangis sebentar, buatin kopi. Selesai baru kamu nyusuinya. Nah, ternyata ketika dewasa apa yang terjadi? Ada anak sedang main-main, datang ibunya. Ibunya bilang, bantu bapak kamu tuh. Kata anak tuh, samain dulu, nanti bantu bapak. Itu hasil didikan ibu tadi itu sebetulnya. Nah, karena dia waktu menyusui si anak ini, dia ngabain suaminya, maka anak yang disusui mengabain bapak. Bisa training sebentar itu. Hak-hak suami istri. Apakah setelah punya anak jadi pinsunya di suami orang? Kalau suami yang cemburu mana?
datang sampai layan lagi. Cucian lah ya. Kamu mengambil kasih sayang istri saya dan berbagi gua dan kamu. Kata suami sama anaknya sendiri. Kayak Fa in kamulat nakisatun. habis itu. Fa in kamulat nakisatun bi an ataqat au afaqat au tabat au aslamat au tuliqat mankuhatun hadanat li zawalil mani'i. Maka jika telah sempurna oleh wanita yang kurang dengan bahwa merdeka ia wanita, atau sembuh ia wanita, atau bertaubat ia wanita, atau Islam ia wanita, atau tertalak oleh wanita yang dinikahi, hadanat niscaya boleh, niscaya menhadanat ia wanita, boleh menhadanat ia wanita zawalil mani'i, karena telah hilang hal-hal yang mencegah atau yang melarang. Fa in dhabatil ummu aw imtana'at minal hadanati walil jaddati ala sahih. Maka jika tidak berada di tempat oleh ibu atau terhalang ia ibu dari hadanah, maka bagi nenek menurut pendapat sahih, kama law matat aw junnatat, sebagaimana jikalau mati ia ibu atau gila ia ibu. Wasani menurut pendapat kedua, la, tidak ada hadanah bagi nenek, bal takunu li sultan, akan tetapi ada ia hadanah itu bagi sultan. Kama law ghabal waliyu lin nikahi aw adala, sebagaimana jikalau gaib atau tidak berada di tempat, ia tidak berada di tempat oleh wali bagi nikah, atau adalah enggan dia wali. Tangkakilul wilayatu li sultan, berpindahlah hak perwalian bagi sultan, la lil ab'ad, tidak bagi wali ab'ad. Wa ujiba, dan dijawab akan ini pendapat bi annal qariba asfaqu wa aktsaru faraghan minas sultan, dengan bahwa karib kerabat itu lebih dekat, lebih menyayangi dan lebih banyak waktu kosong daripada sultan. هذا الذي تقدم كله في طفل غير مميز. Adapun ini sesuatu yang telah terdahulu, ia semuanya ini pada anak selain mumayyiz. Wal mumayyizu in iftaraqa abwahu minan nikahi. Dan adapun anak yang mumayyiz jika memisahkan oleh ibu bapaknya dari nikah, kana inda man ikhtaro itu bina mutawa, terpisah. Jika terpisah oleh ibu bapaknya anak selain mumayyiz dari nikah, kana inda man ikhtaro minhuma, adalah ia anak mumayyiz di sisi orang yang memilih ia dari keduanya. Di anna sallallahu alaihi wasallam khayyara ghulaman baina abihi wa ummihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan ia Nabi akan seorang gulam di antara bapaknya dan ibunya. Hasanahu Tirmidzi, menganggap hasan akan hadis oleh Imam At-Tirmidzi. Fa in kana fi ahadihima junun
majnunun au kufrun au rikun au fiskun au nakahat ajnabiyan. Maka jika adalah pada salah satu dari keduanya itu gila atau kafir atau budak atau fasik atau menikahi ia ibu akan laki-laki lain, fal haqqu lil akhiri faqat wala takhyira. Maka adapun hak itu bagi orang lain maka saja, dan tidak memilihkan. Wa yukhayyaru baina ummin wa jaddin, dan diberi pilihan ia anak mumayyiz di antara ibu dan kakek, li'annahu bimanzilatil abi, karena sesungguhnya kakek itu menempati posisi bapak. Wa kaza akhun au ammun ma'al ummi au abin ma'a ukhtin au kholatin fil asahi. Dan begitu juga kakek itu saudara atau paman beserta ibu, atau bapak beserta saudari atau bibi menurut pendapat ashah. Wasani, dan pendapat yang kedua, yuqaddamu fil ulayaini al-ummu, didahulukan pada dua yang pertama akan ibu, wa fi ukhrayaini al-abu, dan didahulukan pada dua yang terakhir akan bapak. Wa in ikhtara ahadahuma, dan jika memilih ia anak mumayyiz akan salah satu dari keduanya, ai abwaini au man kulhiqa bihima kama zukira, yaitu abwaini, ibu bapak, atau orang yang kulhiqa, disambungkan nasab. Man lahiqa bihima, orang tersambung dengan keduanya. Orang yang tersambung dengan keduanya sebagaimana yang telah disebutkan. Summal akhara, kemudian diberi pilihan akan anak yang mumayyiz akan yang lain. Ia anak akan yang lain. Memilih ia anak akan yang lain, huwila ilaihi, maka dipindahkan akannya anak kepada yang lain. Li'annahu qad yazharu lahul amru ala khilafi ma zannahu, karena sungguh jelas bagi anak oleh perkara atas sebalik sesuatu yang menyangka ia akannya sesuatu. Au yataghayyaru halun man ikhtarahu awalan, atau memilih berubahlah keadaan orang yang memilih ia akannya seseorang pertama sekali. Walau raja'a an ikhtiyari tsani ila al-awwali, jikalau kembali ia anak dari memilih yang kedua kepada yang pertama, mu'ida ilaihi kama tasaddaqu bihi ibaratul musannif, maka dikembalikan ia anak kepadanya seseorang sebagaimana sesuatu yang sesuai dengannya sesuatu oleh ibarat musannif. Fa in ikhtarul aba zakarun, dan jika memilih akan bapa oleh anak laki-laki, lam yamna'hu ziyarata ummihi, maka tidak mencegah ia bapa akannya anak laki-laki untuk menziarahi ibunya, mengunjungi ibunya. Wala yukallifuha
al-khuruja li ziyaratihi, dan tidak memberatkan ia bapa akan ibu akan keluar untuk mengunjungi anak laki-laki. Wa yamna'u unsa min ziyarati ummiha li ta'lafas siyanata wa adamal buruzi, dan mencegah ia bapa akan anak perempuan dari mengunjungi ibunya supaya terbiasa ia anak perempuan akan menjaga dan tidak keluar. Wal ummu aula minha bil khuruji li ziyaratiha, adapun ibu itu lebih utama dari anak perempuan dengan keluar untuk mengunjunginya anak perempuan. Wala yamna'uha ay al-umma, dan tidak mencegah ia bapa akannya ibu, yaitu ibu, dukhulan alaihima zairatan, akan keluar atas keduanya, Dukhulan, untuk keluar, dukhulan. dukhul, Apa itu? keluar. Masuk. Untuk masuk atas keduanya zairatan, zairatan dalam keadaan mengunjungi. Wa ziyaratu maratan fi ayyamin, adapun ziarah itu sekali dalam beberapa hari. Alal adati la fi kulli yaumin, secara kebiasaan tidak setiap hari. Wa idza zarat la tutilul maksa, apabila mengunjungi ia ibu, maka tidak berlama-lama ia ibu akan menetap. Fa in marido, maka jika sakit keduanya, anak laki-laki dan anak perempuan, fal ummu aula bitamridiha, maka ibu itu lebih utama dengan merawat keduanya. Li'annaha ahda ilaihi minal abi wa nahwihi, karena sesungguhnya ibu itu lebih bagus, lebih bijak, ilaihi kepada merawat dari bapak dan semisalnya bapak. Fa in radiya bihi fi baitihi, maka jika ridho ia bapak dengan yang merawat di rumahnya bapak, fazaka, maka demikian itu, Zaka zahir, zahirnya dibuang. maka demikian itu jelas. Wa illa, dan jika tidak, fa fi baitiha, maka di rumahnya ibu. Wa ya'uduhuma wa yahtarisu fi syaqqaini 'anil khulwati biha, dan mengunjungi ia bapak dari keduanya, anak laki-laki dan anak perempuan, dan menjaga ia bapak dari berdua-duaan dari khulwat dengannya ibu. Wa in ikhtaroha ay al-umma zakarun fa indaha laila, dan jika memilih akannya yaitu ibu oleh anak laki-laki, di sisinya ibu ketika di waktu malam, wa indal abi naharan, dan memilih ia anak laki-laki, Bukan memilih, dan di dekat bapak. dan di dekat bapak di waktu malam, di siang, au yu'addibahu, atau mengajarkan ia bapak akannya anak laki-laki, mengajarkan adab ia bapak akannya anak laki-laki, bil umurid diniyati wad dunyawiyati, dengan perkara dunia dan perkara agama dan perkara dunia. Wa yusallimuhu limaktabin, dan menyerahkan ia bapak akannya anak laki-laki untuk
maktab. TPA artinya tempat belajar anak-anak. Untuk belajar wazihir fatin, dan orang yang mempunyai keterampilan, wa yata'allamu minhuma al-kitabata wal hirfata, dan mengajarkan ia bapak Belajar atau yata'allamu minhuma, mengajarkan ia orang yang mempunyai keterampilan dari keduanya, anak laki-laki dan anak perempuan, ya, akan menulis dan keterampilan, au unsa, atau anak perempuan pak, atau ke zakarun, atau memilih ia anak perempuan akan ibu, maka di sisinya ibu ketika waktu malam dan siang, wa yazuruha al-abu alal adati, dan mengunjungi akannya anak perempuan oleh bapak secara kebiasaan, la yatlubu ihdaraha indahu, dan tidak menuntut ia bapak akan menghadirkannya anak perempuan di sisinya bapak. Nah, jadi yang kita bahas di belakang, hak mendidik itu dari usia 1 sampai 7 sebelum memayis. Nah, kalau sudah memayis, dia bukan lagi dididik sesuai urutan belakang, tidak. Apabila terkumpul usul dan furu' diutamakan Usul furu'. Apabila terkumpul seluruh usul dan furu' diutamakan ibu. Nah, kakek ada, nenek ada, saudari ada, perempuan saudari ada, paman ada, tante ada, perempuannya ada, semuanya lengkap. Nah, bapak juga ada, karena mereka itu cerai. Maka diutamakan ibu. Nah, yang di belakang itu adalah usia 1, usia 0 sampai memayis. Kalau memayis, dalam Islam, kalau terjadi cerai suami istri, hak asuh, hari ini disebut hak asuh, maka hak asuh diserahkan ke anak tersebut. Siapa yang dipilih? Nah, bukan ditutupi, tapi siapa yang dipilih? Mau ikut bapak atau ikut ibu? Maka diserahkanlah anak itu kepada orang yang dipilih. Nah, ketika setelah dia pilih satu orang, kemudian dia memilih yang lainnya, bagaimana kewajiban daripada pemerintah, maka diserahkanlah dia kepada yang lain itu. Kamu kemarin milih ibu, bulan ini mau pindah ke bapak. Kata Pak Hakim, mana kamu yang mau pilih sebetulnya? Enggak, terima saja. Maka dia diserahkan ke ibunya. Karena bisa saja anak itu baru menyadari ternyata enggak enak tinggal sama bapak, enak tinggal sama ibu. Kenapa bapak udah berubah ternyata sekarang hari ini enggak bapak dulu lagi? Bisa saya begitu. Pindahkanlah ke ibu. Sebulan sama ibu, sana sama bapak, pindah lagi pilih yang lain, kasih lagi. Pokoknya masih ada masa kewajaran ya. Nah, tapi 2 hari mau pindah sama bapak, besok 2 hari pindah ke ibu, 2 hari sama bapak, 2 hari sama ibu. Itu ribet aku ngurus. Maka ditetapkan saja sama satu orang. Oke. Lalu aturan berikutnya, kalau sekiranya dia telah memilih bapak, kalau sekiranya dia telah memilih bapaknya dan anak itu laki-laki,
maka bapak tidak boleh melarang si anak mengunjungi ibunya. Itu aturannya. Bapak tidak boleh memaksakan ibu untuk mengunjungi anak. Tapi apabila yang memilih hidup bersama bapak itu adalah anak wanita, maka bapak boleh melarang anak wanita itu untuk berkunjung ke rumah ibunya. Ibunya lah yang wajib datang ke rumah bapaknya. Dan seorang bapak tidak boleh melarang ibu si anak itu untuk datang berkunjung menjumpainya sebagai ziarah orang yang datang. Hak asuh ada sama bapak. Lalu ibunya datang berkunjung, kata bapak, lihat dari pagar saja. Itu nggak boleh. Harus diizinkan masuk untuk bermain dengan anaknya. Lalu jadwal kunjungan itu berapa hari, atau berapa kali dalam satu hari, atau berapa kali dalam satu bulan? Jawabannya sekali dalam beberapa hari sesuai kebiasaan. Nah, kalau kita lihat kebiasaan anak-anak di sini, ya, sekali seminggu. Ada 2 kali seminggu. Kalau maka seumpama anaknya hari Ahad datang lagi 2 kali seminggu. Ada yang memastikan datang setiap minggu, jadi sekali seminggu. Sesuai yang kebiasaan. Apabila sudah diizinkan ziarah, nggak boleh lama-lama. Ini ziarah rasa nengok anak jam 7 sampai situ, buat sarapan anak di dapur rumah mantan suami, sampai makan siang tempat itu. Setelah maghrib baru pulang, diantar oleh mantan suami. Itu bukan mengunjungi anak, itu mengunjungi bapak anak. Kawin aja lagi kalau begitu ceritanya. Nah, ternyata anak memilih bapak, lalu anaknya tertimpa sakit, maka yang berhak merawat adalah ibunya. Anak laki-laki yang sakit, anak perempuan yang sakit, yang berhak merawat adalah ibunya. Karena itu ibu lebih terpetunjuk merawat anak sakit pada bapak. Kalau kita sedang sakit, minta sesuatu ke bapak, setelah dibuatin taruh dekat makanan. Dia duduk makan. Kalau ibu nggak bertanya lagi deh, disuapin langsung. Itu beda. Ibu sama bapak. Tuh, ayo minum. Itu kata bapak. Ibu langsung diminumin, nggak pakai perintah. Begitu. Berarti ketika sakit yang merawat adalah ibu. Nah, kalau bapak rela ibu menampingi anak di rumah bapak, itu jelas hukum. Tentu dengan syaratnya di sana ada mahramnya si bapak yang perempuan. Tapi kalau si bapak gak rela ibu merawat anak ini di rumah dia, nggak rela, maka anak di rumah bapak, tapi bapak nggak rela ibu itu tinggal di rumahnya, maka dipindahkan anak ke rumah ibu. Nah, dipindahkan anak ke rumah ibu ketika sakit. Nanti bapaklah yang menjenguk anaknya di situ. Tapi harus dijaga jangan sampai berkhawat. Tapi kalau anak memilih ibu, anak memilih tinggal bersama ibu,
dan anak itu laki-laki, maka anak akan tinggal bersama ibu di malam hari, bersama bapak di siang hari. Anak itu akan tinggal tidur di rumah ibu di malam hari. Pagi selepas sarapan dia akan ikut dengan bapaknya ke sawah, ke ladang, perabot semuanya, untuk belajar urusan agama dan dunia. Kalau bapak nggak bisa ngajar, maka diserahkan ke TPA atau ke sekolah. Tapi kalau anak yang memilih tinggal bersama ibu itu adalah anak wanita, maka anak wanita itu siang malam bersama ibu. Bapak yang datang menjenguknya sesuai dengan adat. Bapak tidak boleh meminta anak yang datang ke rumahnya. Aturan ini dilengkapi dalam Islam. Nah, bagaimana hak asuh seorang anak itu sudah lengkap. Lanjut. Wa ini ikhtarahuma, dan jika memilih ia anak akan keduanya ibu dan bapak, uqri'a bainahuma wa yakunu inda man kharajat qur'atuhu minhuma, maka diundi dari keduanya dan adalah ia anak di sisi orang yang keluar undiannya dari keduanya. Wa illam yakhtar wahidan minhuma, dan jika tidak memilih ia anak akan salah satu dari keduanya, fal ummu aula, maka ibu itu lebih utama. Li'annal hadonata laha, karena sesungguhnya hadonah itu bagi ibu. Walam yakhtar ghairahuma, dan tidak memilih ia anak akan selainnya ibu. Wakilah, dan dalam satu pendapat, yuqra'u bainahuma, diundi di antara keduanya ibu dan bapak, di annal hadonata likulli minhuma, karena sesungguhnya hadonah itu bagi setiap dari keduanya. Wa hadza kulluhu fil muqimaini, dan bermula ini semuanya pada mukim keduanya. Walau arada ahaduhuma safar hajatin ka hajjin wa tijaratin, jikalau berkeinginan oleh salah satu dari keduanya akan safar hajat seperti haji dan berdagang, kana al-waladul mumayyizu wa ghairuhu ma'al muqimi, maka adalah anak yang mumayyiz dan selain anak mumayyiz beserta orang yang mukim, hatta ya'udal musafiru li khotris safari, sehingga kembalilah orang yang musafir karena bahaya dalam bahaya perjalanan. Wasawa'un tolat muddatuhu amla, sama saja lama masanya perjalanan atau tidak. Au safar nuqlatin, atau safar pindah. Fal abu aula, maka bapak itu lebih utama. Minal ummi bil hadonati hifzan lin nasabi, maka bapak itu lebih utama dari ibu dengan hadonah karena menjaga bagi nasab. Wa in kana huwal muridu lis-safari, dan jikalau ada dia bapak itu berkeinginan untuk safar, lakin bisyarti amni tariqihi wal baladi maksudi lahu, akan tetapi dengan syarat aman perjalanannya bapak dan negeri yang dituju baginya bapak. Wakilah, dalam satu pendapat, wa masafatu qasarin, dan jarak masafatu qasar baina baladaini, di antara dua negeri. Bi khilafi
dunahuma fal muqimaini. Dengan sebalik sesuatu selain dari keduanya, maka seperti dunahuma, dengan sebalik di bawah dari keduanya, maka seperti mukim keduanya. Mukimaini, kemukiman. mukimain, dua orang yang mukim. Wal asahu, dan menurut pendapat asah, la farqa, tidak ada beda, walau kanat tariqu makhufan, sekalipun ada perjalanan itu bahaya, au al baladul maqsudu ghairu ma'munin li gharatin wa nahwiha, atau adalah negeri yang dituju itu tidak aman karena peperangan dan semisalnya peperangan. Walam yakul lahu intiza'ul waladi wastishabuhu, tidak adalah bagi anak itu mengambil, tidak adalah bagi bapak, tidak adalah bagi bapak itu mengambil anak dan membawanya anak. Wa maharimul asobah kal jaddi wal ammi wal akhi, dan mahram asobah seperti kakek, paman dan saudara fi hadzal maskuri fi safarin nuklati, pada keterangan yang telah disebutkan pada safar untuk pindah. Kal abi, itu seperti bapak. Fahum fi zalika aula minal ummi bil hadonati hifzan lin nasabi, maka mereka pada demikian itu lebih utama dari ibu dengan hadonah karena menjaga bagi nasab. Wa kaza ibnu amin li zakarin, dan begitu juga bapak anak laki-laki paman bagi anak laki-laki. Kazalika aidon, demikian lebih utama juga. Wala yuqta unsa hazran minal khulwati biha, dan tidak diberikan akannya anak paman, tidak diberikan akan anak laki-laki paman akan anak perempuan karena menjaga dari khulwat dengannya anak perempuan. Lintifa'il mahramiyati bainahuma, karena ternapi mahram di antara keduanya. Fa in rafaqathu bintuhu sulimal waladul unsa, maka jika menemani ia anak, menemani akannya anak laki-laki paman, dan jika menemani akannya anak laki-laki paman oleh anak perempuannya paman, maka diserahkan anak laki-laki paman, anak perempuannya, anak laki-laki paman, bintu, anak laki-laki paman, maka diserahkan akannya anak perempuan, ilaiha akannya bintun. Wa bizalika, dan demikian juga tu'minul khulwatu, amanlah khulwat. Nah, anak ini nggak bisa milih ketika ibu bapaknya cerai. Jadi disuruh milih, ada laki nggak bisa milih, atau dipilih kedua-duanya. Maka caranya undi. Nah, kalau dia nggak milih atau dia memilih kedua-duanya, caranya diundi. Pendapat yang kuat, kalau nggak milih itu langsung diserahkan ke ibu.
kembali pada pembahasan sebelumnya. Pembahasan yang kita bahas sebelumnya itu ketika ibu bapak tinggal di kampung. Ibu bapak tinggal di kampung. Nah, tapi kalau sekiranya yang dipilih oleh anak itu adalah bapak, dan bapaknya pengen melakukan perjalanan karena hajat, artinya perjalanan sementara, mau haji, mau dagang, maka anak yang mumayyiz atau yang bukan kembalikan kepada yang tinggal di kampung. Walaupun setelah pulang nanti kembalikan lagi ke bapaknya. Kalau dia pilih ibunya, ibunya melakukan safar, ambil anak dari ibu serahkan ke bapak yang tinggal di kampung. Tidak diizinkan membawa anak dalam perjalanan karena bahaya perjalanan. Baik masa perjalanan lama atau tidak lama. Tapi apabila perjalanan itu adalah perjalanan pindah, bukan perjalanan sementara, dia pergi pindah ke Jakarta itu mau pindah, buka usaha di situ, maka yang bapaklah yang lebih baik pada ibu dan mendidik demi menjaga nasab. Tadi kan apabila berkumpul usul dan furu' diutamakan ibu. Nah, tapi ini kalau kedua-duanya di kampung yang sama. Tapi apabila mereka dah mau pindah ke pulau lain, maka anak bukan ditetapkan sama ibu, anak ditetapkan sama bapak. Anak akan dibawa oleh bapak. Menjaga nasab. Karena kalau dia tinggal sama ibunya, lalu ibunya nanti nikah, orang menganggap ini adalah anak dari suami ibu, padahal ini adalah anak dari mantan suami ibu. Nah, maka anak harus dekatkan ke bapak. Pendapat yang kuat mengatakan walaupun perjalanannya tidak aman, negeri yang dituju tidak aman, dan lain-lain sebagainya, tapi kalau perjalanan anak akan diberikan kepada bapak dengan syarat perjalanan aman, negeri yang dituju aman. Kemudian kata kil syaratnya masafah qasar, di bawah syaratnya masafah qasar antara negeri yang akan ditinggalkan dengan negeri yang akan didatangi jaraknya harus 144 kilo. Tapi kalau jaraknya di bawah 144 kilo, maka ibu bapak itu dianggap masih satu kampung. Jadi nggak perlu diikutkan sama bapaknya. Nah, mahram asobah itu sama hukumnya dengan bapak. Maksudnya apa? Bapak meninggal, kemudian anak mumayyiz memilih kakeknya, anak mumayyiz memilih saudaranya, memilih pamannya. Itu hukumnya sama dengan memilih bapak dengan ibu. Nah, dalam seluruh aturan tadi, ibu boleh berkunjung ke rumah anaknya sakit, dikembalikan kepada ibu. Kalau melakukan safar, titip sama ibu. Nah, kalau safarnya dekat, nggak perlu diambil hak didiknya.
Pokoknya semua aturan antara bapak dan ibu itu aturannya sama berlaku pada antara kakek dan ibu. Anak sudah memayis usia 8 tahun, bapak meninggal, maka anak ini akan ditanya, kamu mau tinggal sama ibumu atau kakekmu? Itu artinya ayahnya bapak. Nah, kalau anak mengatakan saya mau tinggal sama ayah bapak, maka hukumnya diserahkan ke ayah bapak. Kalau ayah bapak lagi safar, kasih ke ibu. Kalau ibu mau berkunjung, kasih waktu untuk berkunjung. Semua aturan belakang hukumnya sama. Nah, bagaimana kalau sekiranya yang dipilih itu adalah anak laki-laki paman? Yang dipilih adalah anak laki-laki paman, antara ibu dan anak laki-laki paman. Haram gak? Ya. Nah, kalau bayi itu, kalau anak itu laki-laki boleh diserahkan. Kalau anak itu perempuan nggak boleh diserahkan. Itu terjadi khalwat nanti, hukumnya haram. Kecuali anak laki-laki paman itu ditemani oleh putrinya. Putrinya anak laki-laki paman. Jadi bukan anak laki-laki itu bujangan. Yang merawat anak mumayyiz ini bukan bujangan, tapi sudah beristri dan dia ditemani, baru boleh diserahkan anak perempuan ke istrinya, bukan ke anak laki-laki pamannya, bukan ke sepupunya, tapi pada istri sepupu. Nah, dengan hal demikian khalwat itu enggak akan terjadi, akan aman. Apalagi anak laki-laki paman bersama ibu anak laki-laki paman, nenek anak laki-laki paman. Jadi di rumah itu banyak laki mahram-mahram yang lain, yang menyebabkan anak mumayyizah ini tidak berkhalwat dengan ibnu ammi. Nah, ibnu ammi, ibnu ammi itu memang apa namanya? Membahayakan. Ada pertanyaan? Tafadhol. Ada redaksi di tasbihu hadronat di wasani tasbihu dan hadronat itu tadi tahwujud Bisa juga. tasbihu hadronat sudah ada wasani ya. Wasani Tasbihu kan ya hadronat itu tahwujud. Wajib ila ma'rifah. ya bisa. Sama. Jadi tepat tahajud, tahajud, Tahajud. tahajud, Ya tahajud. tahajud, tahajud, Tahajud. Sambung ya. Tahajud. ta, ha, waw, Jadi jim, haja, yahuju, tahuju bukan takhruju. tahajud. Ada redaksi tadi takhruju itu bukan tahruju tapi takhruju, memerlukan. Baik. Kelas tinggal bab terakhir, nafkah budak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.